Jadi kalau menurut si James Hickox ini ada 7 jenis kategori anti-gravity device. Jadi sebenarnya yang mempelajari anti-gravity itu udah banyak. Di bumi itu udah banyak sebenarnya, nggak cuma satu ya, ada banyak. Jadi ada 7 jenis anti-gravity. Yang kita bahas tadi yang berpelajar itu yang nomor 6, yang nuklir anti-gravitation. Ada yang mechanical, ya ada mechanical, ada yang akustik, ada yang pakai rotating disc, ada yang pakai, kalau yang John Hutchison tuh pakai ini AC, radio frekuensi, elektromagnet, ada solid state. Menariknya ada yang pakai makhluk hidup. Aku baru dengarnya nomor 7. Iya. Jadi ini secara singkat dulu. Yang tadi yang De Palma, yang dia melempar itu yang mekanik kan. Sambil berputar kan, dan nggak cuma De Palma. Saya juga tahunya cuma De Palma doang. Ternyata banyak tuh yang udah nyoba nih. Tapi mereka tuh nggak pernah nggak pernah dipublish. Aku sudah tahu. Kan udah ada ini dari website American Anti-Gravity. Oh, oke. Ada grupnya. Jurnal Mereka ada grupnya. Tapi ini anti-gravity ada grupnya ada realnya nggak sih? Realnya ada. Yang udah buat itu ada beberapa sih ya. Kalau kayak Kili dia klaim dia pernah tunjukin ke para jenderal angkatan darat Amerika setelah perang saudara ya. Oh, perang saudara Washington itu? Iya, kalau nggak salah setelah perang saudara itu. Pokoknya abad 18 berapa gitu. Dia tunjukin itu, dia pakai vibrasi, dia kurangin tuh masa beratnya dikurangin. Terus itu namanya Kili. Tibetan Stone Levitation itu kalau dari teksnya itu pakai suara. Jadi orang-orang Tibet itu pakai suara. Jadi benda-benda itu akhirnya jadi keangkatan. Angkat. Kalau yang di YouTube itu bukan gravitasi, ada yang sempat di YouTube ya. Itu apa? Frame speednya aja tuh dimainin kalau yang di YouTube, bukan yang ini. Nah ini akustik. Jadi Kelly yang terutama ke vibrasi. Kemudian ini yang rotating disc. Rotating disc itu contohnya adalah Otis Tekar. Otis Tekar itu yang anak didiknya Tesla. Tesla tuh nggak sempet bikin, dia cuma konsep aja. Anak didiknya tuh bikin. Nah Tesla, semua sih mau bahas lagi Tesla, tapi secara singkat Tesla tuh bikin benda yang diputer, tengah-tengah benda diputer, terus di pinggir-pinggirnya ada lagi. Jadi bikin miniatur tata surya dia. Nah, dia sebut dia bikin miniatur tata surya. Dan anehnya ya benda yang diputar itu ternyata bisa angkat gitu. Aneh kan ya. Dan lebih anehnya lagi, orang yang di dalam itu kehilangan ingatan waktu gitu. Maksudnya tuh benda diputar kayak gasing? Kayak gasing. Jadi di tengahnya tuh ada gasing. Nah terus di pinggir-pinggirnya ada lagi gasing yang diinduksi dari ini tengah. Jadi kalau saya mikir gini, kalau misalnya gravitasi, kita mau buat gravitasi buatan, kalau misalnya kan tuh elektron di atom hidrogen itu kan cuma satu, kan? Kalau atom helium kan ada 2, kan? Jadi kalau saya mikir analoginya, semakin sedikit elektron semakin lemah, karena asumsi saya salah satu yang membuat elektromagnet itu pasti elektron. Benar kan? Logis kan, logis listrik elektron mana. Jadi kalau semakin banyak
semakin banyak elektronnya, terus semakin banyak elektromagnetnya. Nah, cuma supaya kepadatan elektron lebih banyak lagi dia diputar. Jadi kayak Gatling gun gitu. Nah, Gatling gun diputar semakin cepat semakin kuat kan arusnya kan, arus pelurunya. Saya mikir kayak gitu. Tapi nggak sampai dia itu sampai dia pergi ke suatu tempat ya, orang yang naik pesawat STK pergi ke suatu tempat. Begitu ke tempat itu kata suatu STK, kamu ambil deh tanah, taruh dalam kantong. Kenapa? Ambil aja. Itu udah selesai, turun, udah nggak ngeliat apa-apa. Udah nggak ngeliat apa-apa, cuma sadarnya di sini ada tanah. Karena itu ternyata pengaruh ke otak juga. Otak kita kan biolistrik ya, kalau saya ya, kalau kena elektromagnet bisa hang kan. Bisa. Tapi bukan cuma otak harusnya, segala jantung juga kan listrik. Iya sih. Tapi yang pengaruh kalau misalnya kita di bawah tegangan tinggi ya kan sering sakit kepala itu. Iya. Kan? Karena saraf-sarafnya itu kan listrik. Schauberger ini dari Jerman, Friel ya dari Jerman. Ini banyak sekali sebenarnya. Ini Hutchinson yang dia bikin apa? Badan elektromagnet terus satu semua benda pada ke atas. Nah ini saya tambahin satu lagi EM drive di sini nggak. Waktu itu soal artikel lama ini. EM drive itu baru 3 tahun yang lalu. Itu bakal mempersingkat travel dari sini ke bulan. Ini pakai microwave yang diamplifikasi pakai cone ya, kayak bentuk kayak cone gitu. Itu kalau bisa dikembangkan lagi, udah nggak perubahan bakar, cuma microwave terus baterai doang paling kan. Dan itu orang-orang bingung. Ada salah satu yang menganalisa, oh ini basis teorinya radiation tracer, bilang gitu. Kalau ini bakal jadi kalau misalnya lagi diteliti NASA, ini bakal jadi kalau ini. Sama Cina juga lagi meneliti EM drive. Bentar lagi mungkin kita masuk ke era space travel ya. Swasta sih. Solid state pakai superkonduktor. Ada mesinnya pot cap. Nah ini canggih bikin alatnya. Satu benda menginduksi yang lain ya, yang lain menginduksi yang dalamnya lagi, terus amplifikasi. Kayak itu dong apa? Perpetual. Iya kayak gitu, dia saling menginduksi. Kan sempat ada yang bikin eksperimen namanya Harold Epstein. Dia ngetes ini suatu motor listrik kan ya, dihitung berapa energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan dari keadaan diam jadi keadaan bergerak, dihitung, masukin datanya, terus motor listriknya dijalanin kenceng, berhenti, hitung lagi. Ternyata setelah dijalanin sangat kencang, diberhentikan dalam kondisi kecepatannya, waktu dijalanin energi yang dibutuhkan bisa 10 kali lebih kecil. Ulang gimana? Ya, jadi kan ini motor listrik, diukur energi yang dibutuhkan untuk menjalankannya kan. Dari nol kecepatan tertentu kan. Nah, datanya ada, dijalanin sampai full maximum speed, diberhentiin sampai kecepatannya 0. Kemudian dinyalakan lagi. Ternyata enggak, sama energinya, 10 kali jauh lebih kecil. Daripada waktu awal. Jadi ada something tuh di dalam mungkin space time atau apalah ya. Kalau kata si yang analisa tuh ibaratnya kayak bola ini ya, kayak SpongeBob bentuk bola lah. Masukin air, diputer, airnya kan keluar. Nah, pada saat belum diputar itu masih banyak air kan, itu sponsnya kan, itu kan berat kalau
begitu diputar ringan kan, kayak gitu. Ternyata ada sesuatu yang masuk ke dalam suatu dan keluar dari suatu benda, karena setelah 30 menit itu sama energinya. Kalau nggak salah 20 atau 30 menit lah, setelah dijalanin kenceng di stop, energinya 10 kali lebih kecil. Tapi kalau ditunggu 20 menit jalin lagi, energinya sama, kayak sesuatu tuh masuk lagi ke dalam. Jadi kayak mistik kan. jadi something tuh masuk ke dalam benda, kita nggak tahu apa. Sama kayak percobaannya si Hutchinson sampai tahu apa jadi agar-agar besi kan ya, jadi lunak gitu kan. Kayak gitu juga. Bukan karena tiap partikel punya memori, enggak ya? Nah itu sekarang kita udah bisa buat tuh, itu pakai kristal namanya. Jadi kalau di Roswell itu kan ada memori metal kan ya. Sekarang kita udah bisa buat pakai kristal. Jadi metal dibuat pakai kristal. Caranya itu kalau nggak salah metalnya dipanasin terus dibekukan dalam waktu yang cepat. Cara ngebekukan disiram larutan nitrogen yang super dingin. Jadi metal yang panas siram larutan nitrogen itu bisa jadi kristal metal. Bisa ya? Bisa. Ini kita kan nggak pernah tahu, tapi itu tuh dilakukan sekarang. Jadi namanya kristal tuh sekarang nggak cuma kristal biasa, dari metal tuh bisa buat kristal. Tapi kan Atlantis isinya kristal semua. Nah, berarti mereka udah tahu karena cara bikin seperti itu. Mereka bilang generatornya itu kan dari kristal. Nah, yang nuklir itu yang paling susah sebenarnya. Karena saya juga paling nggak ngerti kalau baca ini. Yang sebelumnya saya ngerti kayak Barden kan ada beberapa. Itu paling susah neranginnya. Ini juga elemen 115 itu paling susah neranginnya. Tapi yang paling kenceng juga ini. Nah kan setahu saya si Lazar bilang kita belum bisa buat ini. Jadi cuma reverse engineer aja punyanya. LD-nya kan di reverse engineer. Buatnya nggak bisa, kenapa? Ini elemennya nggak ada. Salah satu elemennya ya nggak ada aja di sistem bintang lain, gitu kan. Nah, kalau yang ini agak aneh ya. Ada biological anti-gravity device. Saya ceritain singkat aja tentang ini nih, Viktor Grebennikov. Jadi dia tuh orangnya sebenarnya apa ya, suka memperhatikan serangga gitu. Jadi kayak orang yang meneliti serangga, terus bugs, terus kumbang. Nah dia waktu mengadakan penelitian kumbang Siberia. Nah kumbang Siberia itu sama dia dikumpulin, terus dibikin papan, sayap-sayapnya tuh dikumpulin dibikin papan. Nggak taunya tuh papan bisa terbang. Hah? Iya, itu Viktor Grebennikov. kumbang. Sayap-sayap kumbang Siberia itu dikumpulin. Sayapnya aja. Sayapnya. Tapi dia nggak mau ngasih tahu kumbang Siberia jenis apa, dia khawatir spesiesnya bisa musnah katanya. Nah, itu dikumpulin sama dia sayap-sayapnya. Terus dia buat papan gitu kan. Dengan papan itu dia punya mekanisme buat kendalinya lah. Kalau ditutup sini kan jadi kayak gini kan. Jadi pakai sayap kumbang Siberia. Sistemnya itu sistem cavity katanya, sistem rongga resonansi. Jadi kalau kayak kita nyusulin tuh ya, itu kan dia bisa ada suaranya ada rongganya kan ya. Terus banyak amplifier suara juga karena pakai rongga. Konsepnya mirip kata dia. Jadi kumbang itu dia sayapnya fungsinya mirip seperti amplifier, tapi amplifier gelombang apa kita nggak tahu. Ternyata kemungkinan amplifier gelombang gravity ya. Kalau kata si Grebennikov, saya bisa ke pakai, jadi kayak dia pakai
terbang. Kotak gitu, kotak terus di atasnya dia pakai kayak kendali gitu sih terbang aja. Ini ya bisa percaya bisa enggak sih. Terlalu begitu. Nah, si Grebenikov mengatakan bahwa gelombang yang sama itu bisa menyembuhkan, dibilang. Jadi dia bikin perdebatan gini, dia taruh sarang lebah kan bentuknya kayak heksagon gitu kan. Itu kan cavity juga kan, ditaruh di atas kepala. Itu kalau ditaruh di atas kepala itu sakit kepala, orang lagi sakit kepala itu bisa sembuh. Nah, dia akhirnya dia bikin penelitian seperti itu. Sebenarnya kalau masalah cavity ya piramid kayak gitu sistemnya. Piramid itu tapi kan nggak bentuknya heksagon piramid. Di dalamnya juga nggak bentuk ini enggak sebenarnya. Iya. Piramid itu dia energinya ngambilnya dari bumi masuk ke atas, bentuknya gini kan. Iya. Jadi diamplifikasi. Nah, kalau dari atas berarti energi dari atas kan, mana dari atas itu dari bumi. Saya sempat bahas ini sih, ketawain orang. Serius? Iya, karena padahal di YouTube pernah ada yang coba ya, sayapnya kan mereka nggak tahu kembang Siberia yang mana ya. Iya. Dicoba diambil kembang Siberia, dites, ternyata sayap-sayapnya itu kayak punya efek magnet gitu. Tapi mungkin belum ada yang gila ngumpulin segitu banyaknya gitu. Ada yang mengatakan bahwa namanya bumblebee, rhino itu kan gede banget. Kayaknya nggak mungkin terbang dengan sayap yang kecil. Nah, mereka pakai biological anti-gravity device. Jadi tubuh mereka yang banyak rongga-rongganya itu digunakan untuk mengamplifikasi gelombang gravitasi. Katanya gitu. Religious scene ini mah nggak tahu itu. Biologi ya, itu nggak ngerti. Nah, kalau penutupnya sih saya sih sampai pada suatu kesimpulan bahwa yang namanya gravity sama elektromagnet itu sebenarnya seperti sesuatu yang sama tapi punya dua muka yang berbeda gitu. Karena kalau kita ngelihat scientific article gini kemungkinan bisa ngelihat ya, begitu kita lihat referensi dari ufologi ternyata ada. Kalau kita baca ya, saya biasanya ngomong kayak gini setelah selesai ya baru ngomong ufologi ya. Kalau nanti dianggap nggak beres lah. Jadi kalau kita baca bukunya ada yang namanya UMO, pernah tahu nggak, di Eropa tuh ada Space Brothers kan dulu tahun 4 setelah Perang Dunia Kedua sampai tahun 50-an itu yang muncul tuh aliennya tuh punya muka seperti manusia semua, ya kan, mukanya kayak manusia. Salah satunya UMO. Nah, UMO ini mengatakan bahwa anti-gravity you can get from amplifying electromagnetic resonansi elektromagnet itu kan amplifikasi elektromagnet itu menghasilkan gelombang gravitasi. Seperti itu. Anti gravity sama konsepnya yang tadi kan. Yang tadi kan ditembak 115 keluarnya gravity. Padahal biasanya kalau ditembak keluarnya elektromagnet kan. Iya. Berarti saya nebaknya itu sebenarnya elektromagnet. Tapi sebenarnya elektromagnet ada di mana-mana kan? Iya, ada di mana-mana. Cuma nggak ada yang kuat gitu ya. Nah, terutama kalau kita bicara black body radiation, bahwa semua benda di atas 0 Kelvin tuh memancarkan elektromagnet. Minus 273 derajat Celcius itu memancarkan elektromagnet. Jadi sebenarnya di mana-mana tuh ada elektromagnet di mana-mana, tapi radiasinya ada yang low frekuensi radio kan, radio wave, ada yang microwave, infrared. Nah, itu yang jadi prinsip, kalau saya bilang sih prinsip gravity ya dari situ, dari elektromagnet.
tapi belum ada yang bisa nulis persamaannya. Jadi istilah ini masih hipotesa lah. Iya, iya. Saya tutup dulu ya.